Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayatan, amma ba'd. Hadirin wa hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan kebaikan kepada kita sekalian, terutama atas nikmat yang paling besar dalam hidup ini, yaitu nikmat di atas hidayah, di atas Islam dan iman, bahkan senantiasa bersabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang paling besar. Seyogianya kita menyadari akan hal ini dan kita tindak lanjuti dengan mensyukurinya, karena nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, apabila kita respon dengan syukur, maka nikmat tersebut akan ditetapkan, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan Allah akan menambahinya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagaimana Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, atau menambah kualitas dari nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan subuh di hari ini, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita bisa hadir di masjid dan di majlis ini untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dua ibadah yang keutamaannya disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Pertama, sholat subuh. Nabi mengatakan, man shallal bardain dakhala jannah. Siapa yang melaksanakan sholat di dua waktu yang dingin, niscaya dia masuk surga. Dua waktu yang dingin adalah waktu asar, berarti sholat asar, atau waktu subuh yaitu sholat subuh, dan waktu asar yaitu sholat asar. Yang kedua adalah hadir di majlis ilmu. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama Islam ini, ya, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab menuntut ilmu itu untuk masuk ke dalam surga.
Bayangkan dua sebab ya, yang dapat kita andalkan besok di akhirat. Apalagi ini senantiasa selama kita hidup di dunia kita lakukan, maka besar harapannya, kuat keyakinan kita ya akan janji Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sebab kita dimudahkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk masuk ke dalam surganya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas bab yang ke-44, yaitu bab menghormati ulama, menghormati para pemuka atau orang-orang yang sepuh usianya, dan mengutamakan mereka dibanding yang lainnya, serta menjunjung harkat dan martabat mereka. Ya. Setelah kita baca dan kita pahami penjelasannya, sebagian dari keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bab tersebut. Nah, ini sudah kita sampaikan tujuan dan hikmahnya. Selain memang ini adalah adab dan akhlak yang mulia, juga tujuannya adalah untuk menjaga hal-hal yang memang wajib dijaga, yaitu kehormatan, kewibawaan Islam, dan kehormatan dan kewibawaan dari pengaruh ya, kekuasaan sebagai suatu sistem yang memang mengatur manusia untuk meraih kebaikan-kebaikan. Ketika kita menghormati, ya, menjaga wibawa dan mengangkat harkat martabat dari pemimpin-pemimpin kita, maka otomatis juga ya akan diraih kestabilan, keamanan di sebuah negeri tersebut, dan hukum-hukum yang diberlakukan menjadi berwibawa serta memiliki efek yang kuat ya, di tengah-tengah rakyat. Kita lanjutkan dalam bab tersebut hadis-hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin, yaitu mengumpulkan di antara dua orang sahabat yang terbunuh di perang Uhud sebagai syahid, yakni fil qabri, yaitu di dalam lubang kuburannya, di dalam lubang kuburannya. Ya. Jadi orang-orang yang mati syahid di perang Uhud ini, setelah selesai peperangan, Nabi SAW kemudian mengidentifikasi orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang terbunuh di perang Uhud, kemudian dikumpulkan, lalu diselenggarakan prosesi penguburannya. Ya. Dan memang orang-orang yang mati syahid ya, dalam aturan syariat Islam, mereka itu ya tidak dimandikan, ya disolati kemudian dimasukkan ke liang kubur bersama pakaian mereka yang bersimbah darah atau yang terkena darah dalam peperangan tersebut, dan itu adalah kemuliaan bagi mereka.
Karena mereka nanti akan dibangkitkan di akhirat juga dalam keadaan mereka bersimbah darah dan darah mereka menjadi saksi atas syahidnya mereka. Dan darah yang keluar adalah menebarkan aroma wangi yang luar biasa. Yeah. Nah, ketika prosesi penguburan itu, Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an." Siapakah di antara dua orang sahabat ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Jadi dalam prosesi penguburan jenazah-jenazah para sahabat yang wafat sebagai syuhada di perang Uhud, itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan beberapa jenazah dalam satu lubang. Tidak satu lubang satu orang. Dan ini boleh apalagi dalam situasi seperti itu darurat. Karena banyaknya jenazah yang terbunuh di perang Uhud tersebut. Maka prosesi pemakamannya itu diringankan, yaitu satu lubang ya agak besar gitu, kemudian sekaligus dimasukkan lebih dari satu jenazah. Nah, di sini diantaranya ada yang dua jenazah, mungkin teman akrabnya, mungkin bersaudara, gitu biasanya begitu. Dikumpulkan dalam satu lubang kuburan. Nah, ada yang dalam satu lubang ini akan dikuburkan dua orang. Nah, dalam prosesnya itu, Nabi bertanya dulu kepada para sahabat, ya, siapakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fa'idha usyira lahu ila ahadihima. Nah, ketika ditunjukkan oleh sebagian sahabat yang lain yang mengetahui kedua orang tersebut bahwa salah satunya itu lebih banyak hafalannya dibanding yang satunya, maka qaddamahu fil lahdi. Nabi SAW mendahulukan untuk meletakkan jenazahnya di liang lahat yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Baru kemudian jenazah yang satunya yang hafalannya kurang dari orang yang pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa ya di antara kaum muslimin yang memiliki hafalan Al-Quran banyak ya, itu memiliki kedudukan. Ditempatkan pada makom atau kedudukan yang mulia. Contohnya dalam masalah prosesi pemakaman saja itu didahulukan yang diletakkan di lahad atau di lubang kuburan itu adalah yang lebih banyak hafalan Al-Quran. Nah, ini ajaran dari Islam melalui Nabi SAW bahwa orang-orang yang memiliki fadilah, yang memiliki keutamaan, memiliki kelebihan dalam masalah agama, ya, mungkin ilmunya, mungkin hafalan dari Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diistimewakan dibanding yang lainnya. Di samping memuliakan orangnya yang memiliki fadilah tersebut, juga memberikan satu pelajaran dan pengajaran bagi yang lain untuk memiliki fadilah yang seperti itu. Untuk berlomba-lomba mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam hal beragama. Ya, itu tadi ilmu agama, mungkin hafalan Al-Quran, ya, demikian juga kesolehannya. Ya, karena memang ya dalam Islam ini ya, kedudukan derajat yang tinggi bukan dari sisi duniawi, tetapi dari sisi agamanya. Allah mengatakan di surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum."
Sesungguhnya yang paling mulia di tengah-tengah kalian, ya, di sisi Allah, artinya dalam penilaian Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang yang memiliki ilmu agama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat beberapa derajat. Ya, kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, mengangkat derajat itu secara mutlak. Baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Di dunia, orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih mungkin daripada yang lain, dia diutamakan dalam urusan-urusan agama. Ya. Dan juga ini secara tersirat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih ini pada kedudukan yang tinggi. Dan dengan menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu pada kedudukan yang tinggi, sekaligus kita meninggikan ilmu Islam. Yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dan aturan yang mengatur kehidupan manusia. Maka sistem akan berjalan dengan baik kalau seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, jadi seperti itu, dan memang tuntunan juga bagi kita, umpamanya ya mengubur jenazah, kemudian banyak jenazah ya karena mungkin terkena suatu wabah atau mungkin musibah, banyak jenazah ya. Sehingga berat kalau satu lubang diisi oleh satu jenazah gitu kan. Ya, seperti mungkin pada tahun-tahun kemarin itu ya, mulai tahun 2019 hingga 2023 ya, ada wabah internasional itu ya, wabah internasional mendunia, yaitu pandemi corona, hingga di suatu kawasan itu mungkin banyak yang wafat dengan sebab itu ya, sehingga dan dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga mungkin memberatkan kalau prosesi pemakamannya itu satu lubang untuk satu orang. Maka boleh penguburan secara massal istilahnya. Artinya lebih dari satu jenazah, satu lubang agak besar, kemudian diisi beberapa jenazah. Nah, maka juga kita mengikuti tuntunan di sini. Misalnya, ya ini yang meninggal kaum muslimin dan kita mengenal mereka, ya. Dan di antara mereka ada yang memiliki hafalan banyak. Bahkan ada di antara mereka yang hafid Al-Quran. Maka itu dahulukan. Ketika meletakkan jenazah di lubang kuburan itu. Nah gitu. Karena kita meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Ibnu Umar dan Umar Ibn Khattab, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arani fil manami, ditunjukkan kepadaku dalam tidur. Berarti Nabi SAW bermimpi. Mimpi Nabi SAW adalah mimpi yang benar. Ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan mimpi kita itu bercampur-campur. Ya, kadang mimpinya bagus dari Allah Ta'ala, kadang mimpinya jelek dari syaitan, ya. Kadang juga itu mimpi yang sebenarnya endapan pikiran sebelum tidur, terbawa tidur. Yang disebut dengan adghasu ahlam, jadi ya tidur, mimpinya dalam tidur itu kacau lah. Ya, itu mimpi kita. Ya. Tapi kalau mimpinya para rasul, para nabi, lebih-lebih lagi Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Qarinnya beliau yang dari kalangan jin saja tunduk dan masuk Islam. Kalau qarin kita kan tetap kafir. Kita ini manusia biasa. Didampingi ya, oleh qarin. Ya, satu qarin dari malaikat, satu qarin dari jin, setan, kafir. Gitu. Nah, kalau Rasulullah SAW tidak seperti itu. Maka mimpi yang beliau dapatkan juga dalam tidur beliau, mimpi yang benar, mimpi yang baik, mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dalam hadis ini, Nabi SAW bermimpi. Dalam mimpinya kata beliau, atasawwaku bisiwak. Aku bersiwak, ya, artinya membersihkan gigi dengan siwak. Dan ini juga salah satu yang disukai oleh Nabi SAW. Hingga kita mendapatkan riwayat di akhir hayat Nabi SAW. Ketika berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha menjelang wafatnya, Nabi minta dibawakan siwak. Lalu dibawakan oleh saudara Aisyah, ya, dan diremukkan atau dibikinkan siwak. Kemudian diberikan kepada Nabi SAW dan Nabi bersiwak dengan nikmatnya hingga kemudian setelah itu beliau wafat. Kita ini kalau mencoba bersiwak rata-rata tidak istiqomah, gitu. Ya, dapat siwak dari teman habis ibadah haji atau umroh, gitu. Seneng ya, dipakai, paling sekali 2 kali, habis gitu hilang siwak. Ya, dah istiqomah biasanya kita. Padahal siwak memiliki keutamaan dan ada nilai lebih lah daripada menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi. Gitu. Persis mengikuti kesukaan Nabi SAW. Dan juga siwak penggunaannya lebih praktis daripada sikat gigi dan pasta gigi. Karena kalau sikat gigi dan pasta gigi itu ya kita gunakan di tempat tertentu dan membutuhkan air. Sedangkan siwak bisa dipakai dan dibawa kemana-mana. Gitu. Bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW bersiwak inda kulli wudu'in ketika wudu. Dianjurkan bersiwak ketika akan sholat. Dianjurkan bersiwak ketika akan baca Al-Quran. Ya. Ada keutamaan tersendiri. Maka ya ini satu kelebihan dan anugerah kalau ada di antara kita biasa bersiwak dan istiqomah. Tapi ini jarang. Termasuk saya sendiri juga belum bisa istiqomah. Nah, demikian dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersiwak. Faja'ani rajulani. Ya. Tiba-tiba mendatangi aku 2 orang laki-laki. Dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma akbaru minal akhar. Dari 2 orang itu, yang satunya usianya lebih tua daripada yang satunya lagi. Fanawaltu siwakal asghar. Kata Nabi SAW, lalu aku berikan siwak itu kepada salah satu dari 2 orang itu yang usianya lebih muda. Yang usianya lebih muda. Al-asghar. Fakilali, kemudian dikatakan kepadaku, tiba-tiba ada suara gitu yang terdengar, yang memerintahkan Nabi SAW dengan mengatakan kabir. Engkau berikan siwak itu dahulukan kepada yang lebih tua, bukan kepada yang lebih muda. Artinya Nabi SAW ditegur gitu. Ngasihkan siwak itu kepada salah satu di antara 2 orang itu, pilih yang lebih tua dulu. Gitu. Jangan mendahulukan yang lebih muda. Karena dari sisi usia, maka usia yang lebih tua punya keutamaan kelebihan. Ya, dari sisi etika dan adab, apabila kita mempersilahkan, apabila kita memberi sesuatu, ya, dahulukan yang lebih tua. Nah, jadi ada suara ya yang memerintahkan Nabi SAW dengan mengatakan kabir, dahulukan memberi siwak engkau itu kepada yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minha. Akhirnya aku memberikan siwak itu, kata Nabi SAW, kepada yang lebih tua dari 2 orang tersebut.
Nah, dari mimpi yang benar ini yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ajaran juga, dan ajaran mengenai adab etika. Ya, sebagaimana kita sudah membahas tentang kriteria seseorang yang layak menjadi imam dalam sholat berjamaah kan. Yang pertama yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang kedua yang paling banyak ilmu agamanya, terutama masalah fikih sholat. Yang ketiga kalau semuanya sama, maka pilih yang lebih tua usianya. Kayak gitu. Nah, yang lebih tua usia. Ini itu mungkin kriteria terakhir ya. Sebelumnya ada yang didahulukan yang hijrah duluan gitu. Nah, maka yang usianya lebih tua didahulukan. Jadi sesungguhnya ajaran akhlak dan adab. Makanya di hadis yang lain sampai ada satu peringatan yang cukup keras ya dari Nabi SAW. Nah, ini mungkin kadang kita kurang memperhatikan peringatan ini. Nabi SAW mengatakan, Laisa minna man lam yuwakir kabirona walam yarham sogirona. Tidak termasuk dari golongan umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Jadi dalam Islam ada tuntunan bahwa hormatilah orang yang lebih tua usianya dan sayangilah orang yang lebih muda usianya. Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda. Nah ini kan sesungguhnya dari sabda Nabi SAW meskipun singkat, tapi ini indah gitu. Ketika ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat muslimin. Bahkan ini ancaman yang keras. Biasanya kalimat dari hadis Nabi SAW kalau Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari golongan umatku, ini adalah menunjukkan bahwa larangan tersebut apabila dilanggar itu jatuhnya dalam dosa besar. Jatuhnya dalam dosa besar. Iya. Kalau ada kalimat dalam hadis laisa minna itu termasuk dosa besar di belakangnya. Berarti termasuk dosa besar kalau tidak menghormati orang-orang yang sudah tua, para sesepuh, pilih sepuh gitu ya. Dan tidak menyayangi yang lebih muda. Orang-orang tua dihormati, anak-anak muda disayangi. Luar biasa ini kalau diterapkan. Nah, kita hendaknya berusaha memiliki akhlak seperti itu. Jangan kemudian bersikap menyamakan kepada yang tua, kepada yang muda, disamakan saja. Ya, apalagi bertentangan dengan hadis itu, kepada yang lebih tua tidak menghormati, kepada yang lebih muda tidak menyayangi. Nah, itu tadi, laisa minna, kata Nabi SAW, bukan termasuk dari golongan umatku. Dan dalam komunitas kaum muslimin, masyarakat muslimin, apabila hadis ini, adab etika ini diterapkan, indah gitu. Dan akan tercipta suasana yang penuh dengan ya, keharmonisan ya, dalam hubungan interaksi di antara kaum muslimin. Dan tentu adab-adab akhlak yang lain pun juga akan juga muncul untuk dilaksanakan ketika itu. Karena melaksanakan adab yang tadi itu, yang tua dihormati, yang muda disayang. Nah, demikian jadi tentang orang-orang yang memang usianya lebih tua dibanding yang lain juga ya memiliki kedudukan ya, yang harus kita junjung dan kita tempatkan mereka pada kedudukan tersebut. Kemudian berikutnya hadis yang ya ini derajatnya hasan riwayat Abu Daud
Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, termasuk sikap ya, mengagungkan Allah Ta'ala. Ikrama bisyaibatil muslim. Ya, ikrama bisyaibatil muslim. Memuliakan orang yang telah tua dari kalangan muslimin. Ya. Di syaibah itu artinya orang yang banyak ubannya, menunjukkan usianya sudah apa? Sudah tua. Jadi karena usia yang sudah lanjut, ya itu justru menempati kedudukan yang tinggi dalam Islam. Di ikram, apa di ikram itu? Dimuliakan. Dan itu diniatkan melaksanakan perintah Nabi SAW, maka itu bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adat istiadat kebiasaan di kalangan kita, khususnya orang Jawa, dalam acara-acara ada sambutan-sambutan, ya. Ada mungkin sepatah dua patah kata sambutan dalam acara. Ada juga mungkin ceramah. Biasanya setelah mengucapkan salam juga menyampaikan penghormatan-penghormatan kepada pihak-pihak tertentu. Dan juga disebut orang-orang yang sudah sepuh. Biasanya begitu kan mengatakan. Kepada yang kami hormati para alim ulama. Yang kami hormati para sesepuh ini, sepuh. Itu kalimat sambutan seperti itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu termasuk dari mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bukan sekedar basa-basi. Memang kalau dirunut itu bagian dari melaksanakan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wahamilil Quran ghairil ghalifi. Mengikram, memuliakan orang yang memiliki hafalan Al-Quran. Hamilul Quran itu orang yang memiliki hafalan Al-Quran, ya dalam jumlah yang banyak tentunya. Yang dia tidak memang melampaui batas di dalam hafalan Quran. Ya artinya orang-orang yang memang memiliki hafalan Al-Quran yang baik. Dia memang memiliki hafalan, di dalam menghafal itu dia tentunya ya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia untuk membangga-banggakan dirinya, ya. Dan dia menyampaikan atau membaca Al-Quran juga ya, sesuai dengan haknya Al-Quran yang dibaca, sesuai dengan tajwid dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini memiliki kedudukan yang itu harus dijunjung oleh khalayak muslimin, dimuliakan. Ya. Nah, ini perintah dari Nabi SAW. Wal jafi anhu, tidak juga orang yang menghafal Quran itu, penghafal Al-Quran itu dia memiliki sikap meremehkan terhadap Al-Quran. Ya. Tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Ya, sesuai dengan tuntunan. Yang ketiga, wa ikrama disultanil muqsid, memuliakan orang yang memiliki kekuasaan yang adil dia. Ya, pejabat, pemimpin,
di suatu teritorial, ya kita hormati, kita hormati. Maka dalam kata sambutan juga begitu, yang kami hormati para apa namanya pejabat atau mungkin istilahnya apa, ketua RT RW, ya, aparat pemerintahan setempat, nah, itu disebut misalnya ya dalam sambutan. Itu sambutan bagus seperti itu, karena itu bagian dari melaksanakan perintah Nabi SAW yang dikatakan oleh Nabi SAW bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya seperti itu memang. Dan adat istiadat kita bahwa sebelum kita menyampaikan sambutan dengan menyebutkan penghormatan-penghormatan tadi, walaupun secara ucapan, itu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, dan bagian dari penghormatan. Maka alangkah baiknya seperti itu. Jadi sekali lagi itu bukan basa-basi, itu sekedar apa? Basa-basi. Sehingga jangan kita mengatakan, wah kesuwen, langsung ya mempersingkat waktu. Ya, tidak ada salahnya. Kalau ingin mempersingkat waktu dia menyampaikan sambutan, ya sambutannya jangan panjang-panjang. Setelah itu, bahkan kalau dalam sambutan ya, berbahasa Arab gitu ya, itu kalimat amma ba'du itu termasuk sunnah. Amma ba'du. Kalau dalam terjemahan kita kan ada pun setelah itu ya gitu. Jadi setelah menyampaikan puja-puji kepada Allah, salawat, keselamatan tercurah untuk Nabi SAW, kemudian apa? Amma ba'du ya. Amma ba'du kan jangan tahu ya. Itu ternyata sunnah juga. Dan yang memulai mengucapkan amma ba'du itu Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Lalu kebiasaan ini dilanjutkan oleh para nabi setelahnya hingga nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Nah, itu biasanya diletakkan ya setelah ya itu tadi. Puja-puji sanjungan pada Allah, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penghormatan kepada orang-orang yang memang dianjurkan untuk dihormati, dimuliakan tadi. Ya, kepada yang kami muliakan siapa, yang kami hormati siapa, gitu ya. Kemudian amma ba'du. Nah, adapun setelah itu ternyata juga bagian dari sunnah. Kemudian ya, itu mungkin hadis terakhir ya dalam bab ini, memuliakan orang-orang yang memang diperintahkan dalam agama kita untuk dimuliakan. Merupakan sunnah Nabi SAW dan adab yang mulia. Ya. Hendaknya kita memperhatikan masalah tersebut dan dalam prakteknya bahwa itu sesuai dengan ilmu. Ada di kitab Riyadhus Shalihin diantaranya. Di bab 44. Bukan sekedar mengikuti adat istiadat semata, bukan hanya itu kebiasaan yang memang biasa berlaku saja, tetapi bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus mengingatkan kita yang selama ini ternyata barangkali kita kurang hormat kepada orang-orang yang sebenarnya semestinya harus dihormati. Ya, kita mohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketidaktahuan kita mungkin, atau mungkin atas kelalaian kita. Makanya saya masih ingat dulu, mohon maaf sedikit cerita ya. Tahun berapa saya lupa. Pernah kita didatangi ulama besar di Sidoarjo ini, tepatnya di lembaga pendidikan SBM. Didatangi seorang ulama besar, putra dari ahli hadis senior di Madinah.
Beliau adalah Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau menyampaikan ceramah di SBR. Ya, di SBR. Kemudian di sela-sela ceramah itu beliau mengatakan, ya, karena beliau ingin membagi-bagikan hadiah kepada yang hadir. Itu kebiasaan beliau membagikan apa? Hadiah. Ya. Saya belum bisa mengikuti itu, membawa hadiah, membagi-bagikan hadiah ke jenengan. Dalam sesi itu beliau bertanya, mana di antara kalian yang paling sepuh usianya? Gitu. Yang paling sepuh usianya. Ternyata yang sepuh itu hadirnya itu di depan, ada di depan. Lalu ditunjuk sama orang-orang. Itu saya. Oh, langsung orang tua itu juga ngacung. Ya saya. Nah kemudian hadirin ini semuanya ketawa gitu ya. Mungkin bahasa kita, wah kegeeran. Ketawa semua. Nah saya ini agak marah. Jangan kalian mengetawain orang tua ini. Gitu. Malah ditegur kita. Ini adalah orang tua kita. Kita hormati. Kemudian disuruh ke depan sampai dipeluk ya, sama saya. Kemudian dikasih hadiah dengan penuh tawaduk. Saya terkesan dengan itu. Artinya ulama ini memiliki satu akhlak yang sangat tinggi. Dan mungkin ini sudah terbentuk, terbina sejak kecil dari ayahandanya yang memang seorang ulama besar. Selama ini kadang kita kan gitu, nggak peduli itu orang tua ataupun mungkin seusia kita. Kalau ada yang lucu ketawa, gitu. Ketawa ini orang tua. Kebiasaan kita mungkin begitu, dan kita menganggap itu hal yang biasa. Ternyata bagi ulama ini itu hal pelanggaran secara adab, akhlak, pelanggaran. Saya sendiri kadang melanggar hal itu memang kan. Makanya ini tadi saya katakan adab kita. Jadi kepada orang tua kita bicara ya harus dibedakan dengan kepada yang sesama kita, sebaya dengan kita, atau usianya yang di bawah kita. Jadi itu diantara hal yang cukup saya memiliki catatan tersendiri ya. Ketika kedatangan ulama besar dari Madinah itu gitu. Oh begitu ya. Jadi itu mengajarkan adab yang mulia kepada kita. Bahkan bukan secara teori saja, langsung dengan prakteknya. Dan ya secara pribadi saya ada penyesalan juga bahwa masih kurang adab kepada orang tua. Tapi setelah sadar ingin berbuat akhlak yang baik, qadarullah, dua orang tua sudah meninggal dunia. Itu yang menyesal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan orang tua kita di alam kuburnya. Dan kita takut ini adab-adab yang tidak baik ini ya menjadi batu sandungan kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk mungkin adab saya kepada guru-guru saya ya. Telah mengajarkan ilmu
yang bermanfaat. Sehingga mungkin saja ketika sebagian murid saya kurang beradab kepada saya, itu juga hukuman bahwa saya dulu kurang beradab kepada guru-guru saya. Ya, guru-guru yang mengajarkan ilmu dunia yang bermanfaat maupun ilmu akhirat, ilmu agama. Jangan karena kita sudah mengenal sunnah, lantas kita mencampakkan guru-guru kita yang kita anggap belum mendapatkan hidayah sunnah. Kita bisa baca Al-Quran dari siapa dulu? Alif, ba, ta, sampai ya itu. Iya. Jadi kita doakan saja mereka atas kebaikan jasa-jasanya dan semoga diperbaiki urusan agamanya, kan begitu. Tidak kemudian kita teriak-teriak mencelanya. Ini bagian adab yang kurang baik seperti ini. Sekalipun mungkin di antara guru kita ada yang jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Tetapi apakah kemudian karena kesalahan itu kita melupakan kebaikan-kebaikannya dan jasa-jasanya? Tentunya tidak. Kita berterima kasih dan mengucapkan doa kebaikan untuk mereka. Dan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Nah, ini kita merasa ditegur dengan bab 44 di kitab apa? Riyadhus Shalihin. Makanya benar kata para ulama, belajar adab didahulukan sebelum belajar ilmu. Banyak para ulama mereka menghabiskan belajar adab lebih lama daripada belajar ilmunya. Karena memang adab ini tidak mudah ternyata ya. Adab. Bukan semata-mata belajar teori ilmunya. Tetapi itu semacam pembiasaan. Pembiasaan sejak dini. Dan ini harus ditancapkan dan dimantapkan. Dan demikianlah Rasulullah SAW sebagai pengajar terbaik di alam semesta ini ya. Dari kalangan manusia maksudnya. Memang mengajarkan ilmu-ilmu adab itu dengan praktek langsung dan pembiasaan. Bahkan kita tahu ya, dalam bab tentang masalah adab makan ya, ketika Nabi SAW sedang makan dengan para sahabat, lalu Abdullah, jadi putra dari istri Nabi, Ummu Salamah itu, tangannya kemana-mana mengambil makanan. Maka langsung ditegur oleh Nabi SAW. Dan ini cukup berkesan kepada semua para sahabat. Ya, dan juga sampai kepada kita, adab ini ketika makan. Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, sebelum makan kamu baca bismillah dulu. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Wakul bimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat dengan kamu. Jangan merogoh ke sana ke sini mengambil yang jauh. Inilah seorang guru terhebat ya di muka bumi ini mengajarkan adab gitu. Jadi langsung dalam prakteknya. Sehingga ini betul-betul melekat di benak si anak tadi dan sekaligus pengajaran untuk yang lainnya yang menyaksikan ketika itu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan taufik kepada kita
untuk kita bisa mengamalkan akhlak dan adab-adab yang mulia ini. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada kita untuk memiliki adab-adab yang mulia. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sebagian para sahabat tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, Nabi mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan apa? Akhlak yang mulia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi ilmu dan amal kita ini dengan akhlak dan adab yang mulia. Karena itu sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Jam berapa ya? 6:04. Berapa menit lagi? 10 menit. Ini sudah selesai babnya. 44. Nanti memasuki bab yang ke 45. Saya kira nanggung gitu. Ya mungkin untuk sesi tanya jawab sajalah kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Iya, monggo. Apakah telah diperhatikan oleh para pejabat? Contohnya ini seorang presiden. Biasanya setelah raguan, sedang kami berarti para menteri pada di bawahnya, saya di bawahnya. Apa itu maksud adab yang ditetapkan? Pada itu kan dari segi usia di bawahnya, kemudian jabatan pun di bawahnya, tapi disebut di dalam bukan. Maksudnya sambutan yang disampaikan oleh presiden. Itu termasuk adab yang baik itu. Hanya saja mungkin menyampaikannya di urutan yang kesekian, tidak yang pertama. Iya. Iya, jadi memang ada tartibnya. Mendahulukan yang lebih tinggi kedudukannya dan menyebutkan yang berikutnya. Jangan terbalik. Kepada para santri yang kami cintai dan kepada Pak Kiai yang kami hormati, keliru itu. Jadi urutannya terbalik. Gitu. Makanya harus dipikir dulu ketika mau menyampaikan. Dipersiapkan dulu. Maka disitulah ceramah itu perlu dikonsepkan. Apalagi ceramah yang penting. Perlu dikonsep. Karena itu menjadi suatu hal cacat atau aib. Apalagi dalam pandangan orang yang berilmu. Ketika menyampaikan kalimat-kalimat penghormatannya itu ya terbalik. Yang lebih rendah didahulukan, yang lebih tinggi diakhirkan. Ya. Nah maka semacam presiden ini ya disebutlah yang dulu. Di situ ada mungkin para ulama perwakilan dari MUI hadir, nah, itu didahulukan oleh Bapak Presiden ini. Gitu. Kemudian kepada Ketua MPR, mandataris Presiden, secara kelembagaan kan yang memberi mandat kepada Presiden adalah MPR. Kemudian Ketua DPR, kayak gitu kan. Nah, baru urutan sekian baru para menteri sebagai bawahannya. Karena meskipun itu bawahannya kan tetap juga pejabat yang juga memiliki otoritas dan juga dia mengatur urusan-urusan masyarakat secara luas. Jadi tidak ada salahnya di situ.
Dan ternyata ya, kelihatannya sepele, tapi ternyata tidak sepele. Antara disebut dengan tidak itu beda. Kalau disebut itu orang merasa, oh dihormati. Kalau nggak disebut, wah nggak disebut awal dewi ini. Makanya kalau memang tidak bisa menyebutkan semuanya, ya kita mohon maaf. Dan kepada pihak yang lainnya yang mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya artinya ini bukan suatu hal yang wajib lah, tetapi sesuatu afdoliyah yang merupakan bagian dari kesempurnaan dalam bertutur kata dan dalam menyampaikan sambutan. Seperti itu. Ya monggo lah nanti dalam prakteknya. Kalau jenengan misalnya memimpin rapat, ada kalanya begitu ya. Mungkin diangkat sebagai ketua RW, ketua RT gitu. Lalu satu ketika kan di sebuah forum pertemuan diamanahi untuk menyampaikan sambutan. Nah itu diantaranya ya tata caranya lah atau seni gitu. Bisa dikatakan begitu, seni dalam menyampaikan sambutan. Dan tentu ya tidak semuanya secara mutlak harus seperti itu. Lihat situasi, lihat forumnya seperti apa. Kan mohon maaf, saya kan tidak perlu lah sebelum mengisi pengajian kita Selihin saya mengatakan yang kami hormati Bapak Ketua Takmir. Nah, sama guyu semua ketawa nih. Loh kok tumben begitu gitu. Ya, yang kami hormati aparat Ketua RW Bapak Farid Hafidhullah gitu kan. Ya saya kira kan ya ini Ustaz kok tumben ngaji Riyadhus Shalihin seperti ini ya. Jadi ini kan kurang sesuai gitu kan. Iya, yang kami hormati misalnya perwakilan pemuka masyarakat Bapak David Hafidhullah misalnya, ya kan ya kurang pas ya kan gitu. Ya, karena ini forumnya ya forum pengajian lah gitu, pengajian. Pengajiannya juga pengajian rutin, bukan pengajian umum, tablik akbar di masyarakat yang bukan. Beda lagi. Beda. Ya, tidak semua harus begitu. Makanya ya, para ulama menyebut kaidah bahwa ya likulli mahal maqal atau likulli maqam maqal. Setiap keadaan itu ada pembicaraannya tersendiri. Yang sesuai, yang cocok. Iya, begitu. Nah, jadi itu saya sampaikan bahwa bagian dari melaksanakan sunnah Nabi ternyata begitu itu. Terutama dalilnya itu di bab 44 kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ya, mungkin yang lain barangkali ada diskusi ya diskusi. Dan sebagai catatan buat kita ya, mari kita cermati pembahasan-pembahasan mengenai adab ini penting untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita juga ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadikan sistem ya,
yang kita bikin, yang kita bentuk itu menjadi sistem yang baik, berjalan dengan baik, maka salah satu unsur penting yang harus diperhatikan juga adab-adab. Contoh ya, mohon maaf contoh. Kita punya sistem pengajian, acara pengajian rutin. Ya. Maka bagian dari adab disiplin waktu itu ada. Taruhlah misalnya kita tidak disiplin waktu, nanti acaranya jadi kurang bagus. Contoh saya sudah dijadwal pengajian, sering terlambat, jadi kacau. Sudah dimulai pengajian, ini mana ini ustadznya gitu. Ini adab juga, adab di sini. Ini bagian dari adab. Tepat waktu, on time itu ada dalam Islam. Kecuali kalau sesekali karena ada udzur, itu tentu ya di luar batas kemampuan. Iya. Tapi kalau berulang kali, maka ini adab yang kurang baik. Di jadwal khutbah Jumat selalu telat, sehingga takmirnya cemas. Mana ini masjid lain sudah pada adzan, ini khatib belum hadir gitu, kan pasti kacau ini sistemnya. Nah ini bagian dari adab juga seperti itu. Kayaknya harus kita latih, kita biasakan on time, on time. Sehingga nanti sistem akan berjalan dengan bagus. Coba, ini satu hal saja, masalah tepat waktu. Ini kalau kita tidak memperhatikannya, kacau. Rapat juga begitu. Harusnya jam 8 malam dimulai, ini kok belum pada datang. Akhirnya baru jam 9 dimulai, udah pada ngantuk, udah malam sekali. Sehingga tidak maksimal rapat yang diselenggarakan. Menghasilkan keputusan-keputusannya tidak maksimal. Gara-gara itu tadi. Ini sebenarnya adab seperti ini. Ya. Di sebuah pengajian, gurunya duluan hadir, muridnya belakangan. Ini murid adabnya kurang. Adabnya apa? Kurang. Sehingga akhirnya pengajian tidak berlangsung lama. Karena apa? Ya memang waktunya singkat. Dikarenakan banyak yang terlambat. Ini adab seperti ini. Makanya adab itu penting sekali. Di sebuah rapat musyawarah, adab penting sekali di sini untuk diperhatikan. Contoh apa? Saudaranya berbicara, belum selesai sudah dipotong. Akhirnya apa? Tersinggung. Akhirnya apa? Suaranya meninggi. Sektala. Ngomong gurung mari. Nah kan dah. Akhirnya jadi terjadilah pertengkaran. Gara-gara apa itu? Tidak memperhatikan apa? Ada. Maka sebagian ulama mengatakan, di antara latihan bersabar, itu memberi kesempatan lawan bicara selesai bicara. Jangan dipotong. Ini sering terjadi. Bahkan menimpa orang-orang yang intelek. Orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, ternyata kurang dalam hal ini. Tidak memberikan keleluasan waktu lawan bicaranya menyelesaikan pembicaraan. Sampai kita lihat di dialog-dialog di televisi, ada di situ diskusi, yang satu ngomong belum selesai dipotong, akhirnya emosi, lalu dia ngambil gelas ada airnya disiramkan ke orangnya, gara-gara dipotong pembicaraannya. Belum selesai bicara udah dipotong. Sering itu terjadi, memancing emosi karena tidak sabar untuk menunggu lawan bicaranya selesai berbicara. Ini gak gampang seperti itu, perlu dilatih pembiasaan. Adab seperti itu. Diingat-ingat itu apa yang saya sampaikan.
Kalau lawan bicara belum selesai, jangan dipotong. Kecuali lain lagi, dia berbicaranya kepanjangan sampai dia sendiri yang tidak memberi kesempatan kepada lawan bicaranya. Waktunya diborong sama dia semua. Sebentar Pak, mohon maaf, saya juga harus bicara lah. Itu kan tidak apa-apa menegur, karena dia harusnya dia ngomong itu 1 menit, dia setengah jam. Ini kan repot kalau seperti ini. Jadi jangan memotong orang sedang berbicara, jangan juga dia memborong waktu dia bicara sendiri. Nah, ini juga bagian dari apa? Adab seperti ini. Dan di kitab Riyadhus Shalihin ini memang banyak pembahasan bab maupun dalil-dalilnya tentang apa? Adab ini. Gitu. Tentang adab. Walaupun digabung dengan ilmu-ilmu yang lain yang banyak sekali di kitab Riyadhus. Iya. Dan ada kitab yang khusus membahas adab tersendiri, yaitu kitab contohnya Al-Adabul Mufrad, karya Imam Al-Bukhari. Kenapa disebut Al-Adabul Mufrad? Mufrad itu artinya tersendiri, adab tersendiri. Jadi khusus membahas tentang apa? Adab. Nah, kita terus terang ya, masih merasa banyak kekurangan masalah ini, baik ilmu, lebih-lebih dalam pengamalan, ya, sehingga harus banyak belajar. Mungkin saya kira sudah cukup waktu ya untuk mungkin juga sekaligus sholat sunnah 2 rakaat. Saya akhiri sampai di sini. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati atau adab saya yang kurang sesuai. Ya, kita minta ampun juga semuanya, untuk semuanya ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan, kehilapan, kelalaian kita semua. Dan juga mungkin terkhusus di majlis ini, maka kita mohon dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.